Halo teman-teman, cerita roda dua balik lagi sama gue Ical. Nggak berasa udah hari Sabtu lagi. Hari Sabtu, suasana di sore yang agak mendung ini, mencoba untuk keluar melihat suasana sekitar sambil riding untuk rehat sejenak, menikmati perjalanan di sore hari ini dari penatnya hari kerja di minggu ini. Sore yang cukup mendung, mudah-mudahan nggak hujan karena lagi nggak bawa raincoat. Masih ada di sekitaran Bintaro. Lagi berpikir nih sambil jalan santai, mau muter kemana belum tahu. Yang pasti kita keliling-keliling sambil nikmatin perjalanan aja. Masih belum bisa untuk pergi jauh-jauh, dan belum memberanikan diri untuk pergi jauh-jauh berkeliling. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berkeliling sambil buat konten baru yang perjalanannya enggak di sekitaran sini-sini lagi. Tentunya dan tentunya nggak bikin kalian bosan nonton. Wah, ada apa nih, macet ya? Hari Sabtu orang-orang udah pada keluar semua, mau refreshing juga sepertinya. Tadi sempat ngeliat banyak orang yang udah mulai keluar buat olahraga, buat jogging, lari, sepedaan. Waduh. Sabar bapak-bapak, ibu-ibu, nggak keburu, udah kuning. Daripada maksain, takutnya nggak dapet. Di sana udah keburu hijau, mendingan belok sini aja deh. Ban depan gua agak goyang ya, apa kempes jangan-jangan. Coba nih nanti isi angin kalau ada pom bensin ya, ada nitrogennya. Oke teman-teman, mau kemana hari ini belum tahu. Yang pasti ikutin terus di cerita roda 2 karena siapa tahu nanti ada konten seru yang ketangkap di kamera. Ikutin terus di cerita roda 2. Ciao.
teman-teman, udah sampai di daerah Bintaro yang mau ke arah Rempoa, Ciputat. Ganti suasana baru, bosan juga ternyata kalau main ke arah BSD lagi. Kali ini udah masuk ke arah Rempoa, deket-deket stasiun Jurangmangu. Di sini juga daerahnya lumayan enak, udah agak-agak masuk ke arah Tangsel yang udah deket-deket daerah hijau-hijau. Jadi lumayan bisa bikin refresh juga buat pikiran, buat penat. Sambil jalan, nikmatin perjalanan, ngobrol dikit kali ya, biar seru. Ada sedikit keresahan nih dari gue tentang modifikasi motor yang boleh dibilang menurut gue itu mengganggu untuk pengguna jalan lain. Modifikasinya yaitu, tentu teman-teman semua juga udah pada tahu ya. Jadi tentang pencahayaan lampu. Nah, mungkin dari teman-teman nggak sedikit juga yang sering jumpain motor-motor yang lampu remnya tuh dimodif nggak pakai warna merah lagi, jadi transparan. Jadi ketika ngerem lampu nyalanya sama kayak lampu headlamp. Nah, terkadang ada beberapa yang warna tingkat luminansnya tuh nggak terlalu terang, jadi nggak begitu mengganggu, dan juga jarak derajat sorotnya nggak terlalu ke atas sehingga nggak terlalu menyorot ke muka pengendara yang ada di belakangnya. Tapi nggak sedikit juga yang tingkat luminansnya tinggi banget, jadi terlalu silau, dan juga derajat sorotnya itu mengarah atau terlalu tinggi sehingga mengarah ke wajah pengguna jalan yang ada di belakangnya, terutama pengendara motor dan mobil-mobil kecil kayak mobil-mobil sedan, SUV. Nah, ketika itu berada di depan pengendara lain, tentu menurut gue sangat ngebahayain, karena pengendara yang ada di belakangnya tuh bisa mikir kalau di depannya ada motor atau ada motor yang ngelawan arus, sehingga bisa bikin orang kaget dan panik. Itu sangat bahaya. Apalagi ketika belum direm lampunya mati, begitu direm lampunya nyala. Oh, ini nggak ada lampu merah ya? Oke deh kalau gitu, kita lanjut. Nah, salah satu jenis modifikasi yang kayak begini nih yang menurut gue bukan untuk ditiru, dan apabila teman-teman semua ada yang kenal dengan temennya atau saudaranya mungkin yang kendaraannya kayak gitu, mungkin coba boleh ditolong diingetin untuk supaya dikembaliin lagi ke normal warnanya. Karena udah banyak mungkin kalau kalian ngikutin ya kayak berita-berita tentang otomotif tuh, ada beberapa berita yang memuat kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh lampu rem yang dibuat transparan sehingga nampak seperti lampu headlamp depan tingkat pencahayaannya. Nah, disitulah
yang menurut gue tidak untuk ditirunya, karena sangat membahayakan sekali bagi pengguna jalan lain, dan sungguh sangat sebisa mungkin segera diganti bentuk normalnya, bentuk standarnya. Nah, salah satu berita kecelakaan yang pernah gue baca tuh, ini kalau gue nggak salah inget ya, karena udah lama banget. Jadi di suatu daerah, yang pasti bukan di Jakarta. Jadi dalam keadaan jalanan sepi itu malam, jadi ada seorang pengendara sedang berkendara. Kalau nggak salah waktu itu dia naik CWR di beritanya. Terus singkat cerita dia lagi berkendara dengan karena jalanan kosong, kecepatan tentu dia nggak lambat banget, dan juga istilahnya mengingat kondisinya juga udah malam. Nah, di tengah-tengah dia terkaget dengan munculnya cahaya dari depannya yang nampak seperti cahaya motor, cahaya lampu depan motor, tapi berada persis di depannya, sehingga dia beranggapan bahwa ada motor yang coba ngelawan arus, dan akhirnya dia kaget, panik, banting setir, akhirnya dia jatuh dan kecelakaan tunggal. Nah, ternyata setelah dia jatuh dengan jarak yang nggak begitu jauh, dia ngelihat ternyata itu bukan motor yang ngelawan arah, tapi motor yang lampu remnya udah dimodif jadi transparan. Terus tingkat keterangannya tuh, tingkat luminance-nya menyerupai tingkat luminance lampu depan. Jadi bikin orang kagok jadinya. Jadi dikira ada motor yang ngelawan arus di depan, daripada nabrak akhirnya dia menghindar. Nah, itulah efek dari si lampu depan yang dimodif jadi transparan. Nah, gue pribadi mencoba menghimbau untuk teman-teman semua, kalau bisa jangan deh modif lampu remnya kayak gitu, karena sungguh bahaya banget buat orang lain, dan bikin nggak, apa ya, menurut gue juga nggak keren-keren amat kalau digituin lampu. Bahaya buat orang. Nah, daripada, kalau gue boleh ngasih masukan, daripada modif jadi transparan, mendingan kalian modif ganti jadi lampu LED, karena di samping itu listriknya lebih kecil, wattnya lebih kecil, dan juga tingkat pencahayaannya, ada beberapa jenis yang terangnya sama kayak lampu rem. Nah, untuk modifikasi yang merubah jadi transparan pun sangat-sangat tidak dianjurkan, karena bisa membuat pengendara lain tuh nggak tahu kalau kalian ngerem, karena nggak ada warnanya. Tingkat keterangannya juga sama kayak lampu depan. Jadi orang beranggapan, secara tidak langsung beranggapan, oh, ini orang nggak ngerem kok, nggak nyala lampunya, dianggapnya nggak ngerem. Dan itu juga bisa ngebahayain kalian sendiri tentunya. Karena bahayanya kalau nggak ngerem, itu bisa ditabrak dari belakang. Nah, itulah bahayanya. Jadi buat teman-teman sekalian, sebisa mungkin jangan pernah modif lampu rem jadi kayak begitu.
bahaya banget. Macet banget jalanan. Gue baru sekali lewat sini. Bisa nembus ke arah Jombang. Menarik. Nah, teman-teman, di samping lampu rem yang dimodif jadi transparan tadi, ada satu modifan lagi terhadap lampu-lampu penanda, yaitu lampu sen. Ini yang gue nggak habis pikir lagi nih. Sen itu kena apa? Dibuat warnanya kuning untuk ngasih tanda orang untuk hati-hati karena kita mau belok. Nah, kadang ada aja orang yang modifnya diganti jadi warnanya biru, jadi warnanya hijau, yang tentunya kadang bikin orang kagok juga karena dipikirnya itu bukan lampu sen, tapi kayak lampu aksesoris yang kelap-kelip yang kayak ada di mobil odong-odong. Nah, itu juga bahaya. Di samping bahaya untuk kalian dan juga pengguna lain, tentunya juga kalau misalnya ada polisi mungkin bisa ketilang kali ya. Gue kurang paham juga tuh untuk aturannya. Itulah kenapa pentingnya kalian paham paham fungsi-fungsi standar yang ada di motor kalian tuh kayak gimana, untuk apa aja, dan seandainya kalian ganti itu akan berdampak nggak ke ke fungsinya. Karena kalau berdampak ke fungsinya akan dikhawatirkan bikin bahaya untuk kalian sendiri, bikin bahaya untuk orang lain, yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, coba deh, banyak kok channel-channel motovlog, channel-channel modifikasi motor itu ngebahas tentang fungsi-fungsi motor, terus fungsi-fungsi dari bagian-bagian motor kalian yang menjadi pendukung pada saat berkendara. Atau juga di internet kan udah banyak. Jangan cuma pakai handphonenya untuk searching joget-jogetan di TikTok aja. Coba sekali-sekali searching yang lebih bermanfaat tentang pengetahuan berkendara, yang bikin kalian bisa mungkin nih ya, akan menjadi satu faktor penyelamat kalian ketika kalian berkendara. Di samping kehati-hatian dan juga lindungan dari Yang Maha Kuasa, pengetahuan kalian akan berkendara tentu juga sangat membantu untuk keselamatan kalian di jalan pada saat berkendara. Gue sendiri juga berusaha ya untuk ngisi konten yang ada yang ada infonya, yang ada sedikit pengetahuannya lah untuk teman-teman semua, supaya bisa diambil manfaatnya tentunya. Nah, cuma gue sendiri orang yang nggak cukup sering untuk bikin konten karena keterbatasan waktu juga. Ya mungkin makanya gue bilang, selain kalian cari tahu dari motovlogger yang ada di luar sana yang banyak itu, kalian bisa cari juga di internet. Jangan segan-segan untuk nyari, jangan segan-segan untuk cari tahu. Oke teman-teman,
Sepertinya gue menyasarkan diri hari ini. Ternyata ini nembusnya bisa ke Jombang, dekat Bintaro. Nah, ini stasiunnya, ini stasiun apa ya? Sudimara. Jadi gue main kesini, muter-muter sambil bikin konten. Mudah-mudahan di video kali ini banyak manfaat yang bisa kalian ambil, sedikit banyaknya. Gue pribadi mohon maaf kalau misalnya di video-video gue, dalam setiap penyampaian gue di konten-konten ada kesalahan dalam mengucap, dalam berkata. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mohon masukannya di kolom komentar, karena itu sangat berguna banget buat gue untuk ngebangun si channel Cerita Roda 2 ini jadi lebih baik lagi. Berhubung udah sore juga dan udah mau maghrib nih kayaknya, jalanan macet juga, agak kagok ya kalau sambil ngomong. Video kali ini gue tutup dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi di Cerita Roda 2 berikutnya. Pantengin terus Cerita Roda 2. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share kalau banyak manfaatnya menurut kalian. Gue ucapin terima kasih buat yang udah nonton. Dan gue Ical pamit dulu. Sampai ketemu lagi di Cerita Roda 2 berikutnya. Ciao. Waduh, macetnya mantul.